Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Yayasan Jatiroso, channel penggali donasi anak yatim. Oke, kali ini kita akan belajar bersama mengenai rumus perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan sederhana di Microsoft Excel. Oke, langsung saja, jangan lupa tak bosan-bosannya saya mengucapkan subscribe, like, dan share karena berbayarnya iklan di channel ini 50%-nya milik anak yatim. Itu artinya berarti sedikit banyak apa yang Anda lakukan akan bernilai ibadah. Oke, langsung saja bagaimana cara menggunakan rumus perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian sederhana di Microsoft Excel. Yang pertama adalah perkalian. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita akan contohkan seandainya kita akan mengalihkan sebuah bilangan yang ada di Microsoft Excel yang sudah saya ketikkan di sini. Contohnya, seandainya kita akan mengalihkan nilai yang ada di kolom G dengan nilai yang ada di kolom K. Langsung saja kita ketikkan sama dengan, langsung kita klik saja kolom G6 ini. Kemudian sebagai perwakilan perkalian di Microsoft Excel adalah tanda bintang seperti ini. Nah, ini adalah perwakilan sebagai tanda perkalian di rumus Microsoft Excel. Kemudian kita kalikan nilai yang mana terserah, kita pilih, atau yang K10, yang nilainya 10 ini, atau yang lainnya terserah. Seandainya kita kalikan di K kolom 6 ini, kemudian kita enter. Nah, akan secara otomatis akan muncul nilainya secara otomatis. Rumusnya yaitu, nah ini G6 bintang K6, artinya G kolom 6 kali K kolom 6, yang secara otomatis akan dikalikan adalah nilai 334 kali 10. Seandainya K6 ini kita ganti nilainya yang lain, dia secara otomatis akan berubah dengan sendirinya, karena di sini sudah kita setting rumus perkaliannya. Selanjutnya, jika kita ingin membuat pembagian, sebelum kita melangkah ke pembagian, saya ulangi lagi untuk rumus perkaliannya ini. Nah, ini tergantung kita mengalikannya, artinya bisa ke samping, ke bawah, terserah. Artinya K6 nya ini bisa kita ubah-ubah, kita masukkan di sesuai yang kita inginkan. Jadi tergantung apa yang kita akan masukkan di situ untuk perkaliannya. Nah, cuman ini hanya secara teknis rumusnya seperti ini, yaitu mewakili kali adalah tanda bintang ini. Oke, selanjutnya kita akan gunakan adalah rumus pembagian. Sama pembagian, untuk pembagian sebagai wakilnya adalah simbol pembagiannya adalah tanda di keyboard, yaitu garing atau garis miring. Itu adalah perwakilan dari pembagian. Contoh saja sama dengan, terus kita masukkan saja nilainya, seandainya F6 ini, kemudian kita masukkan tanda garing, garis miring, terus kita masukkan lagi kolom yang mana yang nilainya yang kita inginkan untuk sebagai pembaginya. Nah, katakanlah ini. Nah, secara otomatis jika kita enter, dia akan mengisi dengan sendirinya. Nah, untuk
di belakang koma berapa angka, itu seperti yang kemarin sudah kita pelajari, kita tinggal menguranginya dengan menu yang ada ini. Kalau kita bulatkan tinggal seperti ini. Kalau kita ada pecahnya, kita tinggal tambahi berapa angka di belakang koma. Nah, seperti itu. Itu cara rumus pembagian. Selanjutnya adalah rumus penambahan. Untuk penambahan, sebagai perwakilan penambahannya adalah sama, yaitu tanda plus yang ada di keyboard. Oke, kita langsung saja, sama seperti caranya, sama dengan kolom mana yang ingin kita bagi, kemudian kolom mana yang sebagai pembagi, dengan tanda itu tadi, garis miring. Seandainya kita tambahkan atau kita gunakan rumus penambahan, kita tinggal memberikan perwakilan tanda plus seperti ini, kemudian kolom mana yang kita masukkan. Secara otomatis jika rumusnya sudah tertulis, kita enter, dia akan secara otomatis hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini secara teknisnya seperti itu rumus penambahan, perkalian, pembagian, dan selanjutnya adalah pengurangan. Untuk pengurangan sebagai perwakilannya adalah simbolnya adalah sama, yaitu min, yaitu tanda min yang ada di keyboard. Contoh sama dengan ini 80, F6 ini 80 dikurangi K6 dikurangi 10, kita enter, sama dengan 70. Nah, seperti itulah. Jika belakang komanya terlalu banyak, kita hilangkan, kita buat bilangannya menjadi bulat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk memberikan rata-rata. Mungkin di tutorial video yang lain saya sudah pernah memberikan. Sebenarnya mudah untuk memberikan rata-rata nilai, dari nilai pi sampai nilai IPA. Itu bagaimana caranya? Sama, sebenarnya lewat menu bar juga bisa, yang ada di auto zoom ini. Nah, ini pilihannya adalah untuk rata-rata adalah average. Oke, kita akan buat rata-rata di sini. Oke, sama dengan average kita pilih. Kemudian nilai mana yang akan kita rata? Nilai yang ke bawah atau nilai yang menyamping? Kalau yang menyamping kita tinggal drag and drop, kita klik, kita tahan, kita geser ke kanan, kemudian kita lepas, kemudian kita enter. Secara otomatis rata-ratanya akan keluar dengan sendirinya karena rumusnya sudah terisi. Jika kita ingin membuat rata-rata semua ke bawah, tinggal kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya jika kita ingin mencari nilai maksimal, nilai minimal, sama, kita tinggalkan untuk inisial sama dengan ini, kita tuliskan dulu, kemudian mark, kita pilih mark. Nah, seperti ini. Jadi dari kumpulan nilai mana yang akan kita cari nilai maksimalnya, ke bawah atau ke samping, terserah sesuai kebutuhan. Tinggal kita geser ke bawah. Kalau kita ingin cari ke bawah, kita enter. Nah, seperti itu. Begitu pula nilai minimal, kita tuliskan sama dengan, kita pilih minimal ini, kemudian kita geser ke samping atau ke kanan sesuai kebutuhan yang ingin kita cari nilai minimalnya, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis dia akan muncul dengan sendirinya.
Nah, mungkin ini perkalian sederhana yang ada di rumus Microsoft Excel terkait pembagian, perkalian, pengurangan, penambahan, dan rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah. Ini biasanya rumus yang sering kita gunakan pada waktu istilahnya pembuatan atau menilai di aplikasi mungkin sederhana atau penilaian siswa. Artinya rumus-rumus tersebut sering kita gunakan di saat-saat pada waktu penilaian, terutama di sekolah, karena itu rumus yang paling sering digunakan dan sangat sering sekali digunakan karena memang dibutuhkan di waktu pengolahan angka atau nilai suatu hasil ulangan siswa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat fid-dini hatal akhirat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga apa yang Anda lakukan akan bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah. Dan sedikit banyak jika Anda melakukannya dengan ikhlas, apa yang Anda lakukan akan dicatat sebagai amaliyah atau amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.